Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi, Allahumma amin. Faqad arafta anna kulla ma huwa lillahi falaysa minad dunya wa qadra daruratal quti wa ma la budda wa qadru daruratil quti wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillahi in qusida bihi wajhullah wal istiktharu minhu tana'umun wa huwa li ghairillah wa bainat tana'umi wad darurati darajatun yu'abbaru anha bil hajati wa laha tarafani wa wasitah tarafun yaqrubu min haddid darurati fala yadur fa innal iqtisara ala haddid darurati ghairu mumkinin wa tarafun yuzahimu janibat tana'umi wa yaqrubu minhu wa yanbaghi ay yuhdara minhu wa bainahuma wasaitun mutasyabihatun wa man hama hawla al-hima yushaku ay yaqa'a fihi. Faqad arafta anna kulla ma huwa lillah falaysa minad dunya, maka telah engkau ketahui bahwa sesungguhnya setiap sesuatu yang diniatkan untuk Allah falaysa minad dunya, maka bukanlah segala sesuatu itu bagian daripada dunia yang tercela. Jadi sebelumnya kita telah membahas bahwa sesuatu yang dilakukan di dunia ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, perbuatan yang memang itu tidak bisa dikatakan perbuatan yang membawa kepada kebaikan di akhirat, dan itulah perkara yang tercela di dunia yang jelas-jelas tercela. Perkara itu adalah seperti maksiat, ya. Nah, seperti maksiat wal mahdurat dan perkara-perkara yang haram dan berbagai bentuk kenikmatan. Berbagai bentuk kenikmatan dalam perkara mubah. Nah, berbagai bentuk kenikmatan yang itu memang dinikmati secara berlebihan walaupun itu perkara mubah. Nah, ini maksiat, perkara-perkara haram dan kenikmatan-kenikmatan yang berlebihan dalam mubah. Ini tiga inilah yang disebut dengan dunia yang tercela. Ya. Dan tiga hal ini, maksiat, perkara-perkara haram dan bernikmat-nikmat berlebihan dalam perkara yang mubah, ini tidak ada ruang untuk kemudian itu dikatakan bukan dunia yang tercela. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada perbuatan di dunia ini yang dia itu yang dia itu nampaknya itu untuk Allah, ya. Tetapi bisa juga dia menjadi bukan untuk Allah, ya. Perkara-perkara yang memang secara tampilan itu perkara baik, perkara yang memang diperintahkan oleh Allah, tetapi bisa saja dia tidak sampai kepada Allah atau menjadi dunia yang tercela juga. Contoh di sini disebutkan adalah seperti
orang yang berzikir, orang yang menahan syahwat, orang yang menuntut ilmu. Zikir, menahan syahwat, menuntut ilmu sehingga menjadi ulama. Ini kan secara zahir ini perkara-perkara akhirat. Nah, perkara-perkara akhirat. Tetapi walaupun secara zahir ini perkara akhirat, dia bisa berbalik menjadi dunia tercela ketika tidak diniatkan untuk Allah. Nah, misalnya berzikir atau beribadah untuk cari perhatian manusia, nah, biar dikatakan soleh. Jadi meskipun zikir ibadah itu perkara akhirat, tapi dia bisa menjadi perkara dunia tercela. Nah, demikian juga menahan syahwat, menahan syahwat makan, syahwat minum, ya, menahan syahwat terhadap lawan jenis. Ya. Ini memang secara zahirnya ini perkara akhirat. Tapi kalau diniatkan untuk Allah, kalau tidak diniatkan untuk Allah, nahan makan bukan karena Allah, tapi menahan makan niatnya hanya untuk program diet saja misalnya. Tahan syahwat untuk kepentingan dunia. Jadi kalau itu niatnya nggak sampai juga ke Allah. Dia nggak menjadi atau nggak bernilai akhirat juga. Atau orang yang menuntut ilmu, ya. Jadi nahan syahwat tadi kalau diniatkan karena Allah baru dia bisa bernilai ibadah. Nah, demikian juga seperti menuntut ilmu. Nah, orang menuntut ilmu, ya, memang tampilan zahirnya itu perkara akhirat, perkara bagus, perkara mulia, perkara yang sampai kepada Allah seharusnya. Tapi ketika menuntut ilmu itu untuk kemudian menjadi orang alim, dikatakan alim oleh orang lain, dibesarkan, diagungkan karena banyak ilmu, nah, maka dari perkara akhirat menjadi dunia tercela. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyumari bihi al ulama, untuk mendebat para ulama, liyubahi bihi al ulama, untuk menampakkan diri bagian dari ulama, waliyumari bihi as-sufaha, untuk menarik mendebat orang-orang sufaha, orang-orang awam, dan untuk waliyasrifa wujuhan nas ilaih, untuk menarik perhatian manusia, ya, untuk mendapatkan panggung, punya nama. Nah, maka proses dia menuntut ilmu, kalau itu tujuannya, walaupun secara zahir menuntut ilmu itu adalah perkara akhirat, maka justru menuntut ilmu itu menjadi perkara dunia tercela. Jadi Rasulullah mengatakan tadi, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyubahi bihil ulama, untuk berbangga-bangga dengan keulamaannya nanti dari ilmu, waliyumari bihi sufaha, untuk membuat orang-orang awam tercengang dengan ilmunya, waliyasrifa wujuhan nas ilai, untuk menarik perhatian manusia kepadanya. Maka kalau ini tujuan menuntut ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Nah, ini perkara yang kedua ini, ya, meskipun tampilannya itu zahirnya akhirat, tapi belum tentu dia sampai ke akhirat dengan baik. Nah, justru itulah dunia yang tercela. Demikian juga sebaliknya, perkara yang kedua ini, kalau diniatkan untuk Allah, maka dia menjadi perkara akhirat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, sesuatu yang kita lakukan zahirnya untuk dunia kita, ya, zahirnya untuk dunia kita. Makan itu kan untuk dunia kita, minum itu kan untuk dunia kita, menikah itu kan untuk memenuhi kebutuhan dunia kita, zahirnya untuk dunia. Tapi ketika makan diniatkan karena Allah agar kuat ibadahnya, ketika minum diniatkan karena Allah
Seperti orang misalnya mau tahajud, biar dia kuat tahan tahajudnya, dia ngopi dulu kopi pahit yang kental dikit, ya misalnya. Ya. Nah, ngopi itu bisa bernilai baginya itu akhirat. Jadi tidak semua ngopi itu dunia yang tercela. Ada ngopi bernilai akhirat. Tidak semua makan itu tercela. Seperti sudah kita uraikan sebelumnya lah. Ya, tidak semua makan itu tercela, tidak semua minum, tidak semua, pokoknya tidak semua perkara-perkara yang sifat zahirnya seolah-olah itu dunia sudah langsung otomatis itu dunia tercela. Enggak. Perkara dunia kalau diniatkan akhirat bisa sampai ke akhirat. Tetapi perlu diingat di sini, apabila perkara dunia itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah melebihi kebutuhan, masuknya tercela lagi. Jadi sekadar hajat, ya sekadar hajat, ya. Makan sekadar hajat kebutuhan tubuh, tidur sekadar hajat kebutuhan tubuh. Tapi kalau tidur sudah 24 jam itu tidak bisa kita niatkan untuk Allah lagi itu. Ya. Seperti orang ngopi kalau sehari 5 kali, tidak bisa itu untuk Allah. Bagaimana untuk Allah kalau sehari 5 kali? Tidak bisa juga. Nah, jadi ada perkara akhirat, zahirnya akhirat, jatuhnya ke dunia tercela. Ada perkara dunia, zahirnya dunia, bisa jatuhnya ke akhir, ditentukan oleh tujuan tadi, niat tadi. Tapi perkara zahirnya dunia jatuh ke akhirat, itu harus sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini kemudian, ini kita lanjutkan pada malam ini, faqad arafta anna kullama huwa lillah falaysa minad dunya. Maka dari 3 pembagian ini, ada yang jelas-jelas dunia, yaitu maksiat tadi, haram dan mubah, nikmat-nikmat berlebihan, itu jelas dunia tercela. Ada yang zahir akhirat tapi jatuh ke dunia. Yang ketiga, ada yang zahir dunia jatuh ke akhirat tapi sesuai dengan hajat, sesuai dengan yang kebutuhan. Maka setelah engkau ketahui yang seperti itu, ya, anna kullama huwa lillah falaysa minad dunya, bahwasanya setiap sesuatu yang diniatkan untuk Allah, maka dia tidak jatuhnya ke dunia tercela. Wa qadru daruratil qut wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillah in qusida bihi wajhullah. Dan ya, setiap dan bagian yang kebutuhan daripada qut, makanan, ya, kebutuhan pokok kita daripada makan, wa ma la budda minhu, dan yang mesti ada kita miliki daripada tempat tinggal secukupnya, wa malbasin, pakaian secukupnya sesuai kebutuhan, ya, tidak berlebihan, huwa lillah. Ini semua, makan, minum kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, pakaian kita, dan semua kebutuhan duniawi kita, ini bisa bermakna perkara lillah untuk Allah jika diniatkan dengan perkara tersebut wajhullah, akan Allah. Nah, wal istiqsaru minhu tana'uman wa huwa li ghairillah. Akan tetapi perkara-perkara ini yang sifatnya dunia, dia bisa menjadi perkara akhirat kalau diniatkan karena Allah. Namun al-istiqsar, kalau berlebihan juga, bagaimana standar berlebihannya? Wal istiqsaru minhu tana'um, dianggap sudah berlebihan dari sekadar hajat kalau sudah ada tana'um. Tana'um itu sudah bernikmat-nikmat di situ. Ya, kaprasa-prasa lebih, ya. Seperti orang bangun tidur. Apa istilahnya? Kan ada orang bangun tidur itu dia nggak bisa langsung bangun, langsung dia prasa-prasa lu dikit, baru bangun. Jadi kalau sudah prasa-prasa ini, sudah mulai ada kenikmatan. Kenikmatan yang melebihi kebutuhan. Ini sudah masuk tana'um.
Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah li ghairillah, bukan lagi untuk Allah. Ya. Seperti kita makan hidangan kenduri misalnya. Hidangan kenduri ada talam, ya, di situ banyak banyak menu, ada nasi dan banyak piring satu talam itu. Ada kuah belangong, yang utama itu kuah belangong, kemudian ayam gulai, ada ayam goreng, ada itik, ada yang pasti itik masin, itu udah pasti. Nah, seharusnya kita kalau makan sebenarnya cukup dengan satu piring nasi di depan kita. Kemudian pas di depan kita ada katakanlah kuah belangong misalnya. Sebenarnya kecukupan kita dengan nasi dan kuah belangong itu kita sudah cukup, sudah selesai. Namun karena banyak nampak yang lain, pertama kita selesaikan yang cukup dulu, kemudian kita ambil udang 2 biji, kita ambil itik masin setengah lagi, kita ambil ini lagi, ini. Yang sekadar secukupnya tadi sebenarnya sudah bisa itu, sudah masih bisa diniatkan itu untuk akhir. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sudah tanaum namanya. Sudah bernikmat-nikmat sehingga waktu pun lama di situ. Sudah 1 jam belum habis, masih menikmati semua yang ada di dalam talam itu. Nah, itu sudah kadar tanaum. Nah, memang teori ini agak sedikit berat bagi yang punya rumah. Yang punya rumah pengennya kosong semua talamnya, ya. Tapi memang seperti ini teorinya. Jadi yang punya rumah pun jangan nanti ketika dihidangkan ada orang enggak makan habis marah. Bisa jadi orang yang makan itu dia ingin menuju akhirat. Jadi dia enggak makan menghabiskan semua isi talam. Ya. Nah, jadi kalau sudah tana'um itu sudah li ghairillah. Wa bainat tana'um wad darurah darajatun yu'abbaru anha bil hajah. Nah, antara tana'um dengan hajat, antara sudah bernikmat-nikmat tadi, sudah melebihi hajat, antara hajat dan tana'um. Ya, antara hajat dan tana'um, ya, antara kebutuhan pokok, kebutuhan darurat namanya, dan tana'um. Nah, antara ini ada tengah-tengah. Nah, ada tengah-tengah. Nah, yang disebut dengan di sini al-hajat. Disebut dengan hajat. Jadi ada namanya darurat. Darurat ini memang kebutuhan pokok. Kita harus makan, kalau nggak makan kita bisa mati dengan kadar yang memang kita harus memenuhi kebutuhan tubuh. Ini pokok namanya. Kemudian di sebelah sana ada tana'um, ini sudah lebih dari pokok, sudah bernikmat-nikmat. Antara darurat kebutuhan pokok dengan tana'um, ini ada di tengah-tengah namanya hajat namanya. Nah, jadi tengah-tengah ini namanya hajat. Hajat ini walaha tarafani wa wasitah. Nah, antara 3 ini, di sini ada kebutuhan pokok, di tengahnya ada hajat, kemudian di seberang sini ada tana'um berlebih-lebihan. Nah, 3 sisi ini, ini kalau kita tidak hati-hati, ini banyak orang terpleset. Ya. Nah, kita lihat. Jadi walaha di sini ada tarafani wa wasitah. Jadi ada 2 sisi kiri kanan dan ada tengah. Tarafun yaqrubu min haddid darurah fala yadur fa innal iqtisara ala haddid darurah ghairu mungkin. Sisi yang pertama memang kebutuhan pokok kita. Kita harus makan, kita harus minum. Tubuh kita harus punya asupan makanan dan minum. Ini pokok. Ya. Dan kadang-kadang terlalu menekan diri pada yang pokok ini juga kadang-kadang susah juga. Di sini dicoba dipahami, ya. Ini menyerta aja hubu ngan i putih mentang hampah cid, misalnya katakan seperti itu. Benar i boh timon lah 3G. Ya. Nah, karena kalau pokok saja pun kadang-kadang memang agak berat. Ini faktanya terus, ya, apa adanya terus, ya.
menyohana peken kuah-kuah medua macam, mesti macam sagai kuah pajuh buluh hampah. Jadi kadang-kadang memang kebutuhan pokok ini tidak mungkin, ghairu mungkin. Sehingga kadang-kadang lebih sedikit dari yang pokok. Sehingga menuju ke tengah. Namanya hajat. Namanya hajat, ya. Wa tarafun yuzahimu janibat tana'um wa yaqrubu minhu wa yanbaghi ayyuhdhara minhu. Di sisi tadi pokok kadang-kadang memang harus lebihkan sedikit. Di seberang sana ini sudah berlebihan, memang tanaum tadi ini sudah berlebihan. Jadi kalau makan itu ada pembuka, ada pokoknya, ada makanan pokok, ada penutup. Pokoknya kalau kita duduk di meja itu belum 5 menit dah ganti lagi piring apa, taruh lagi apa di situ, berganti-ganti di situ. Ini sudah tanaum sebelah sini. Sudah tanaum, ya. Nah, yang tanaum ini watarafun, sisi sebelah sini, yuzahimu janibat tanaum, ini dekat dengan tanaum, ya. Wa yaqrubu minhu, dan dekat, dan memang dia itu tanaum. Wa yanbaghi ayyuhdhara minhu, dan hendaklah kita berhati-hati dengan sisi yang tanaum ini. Hati-hati kalau terlalu nikmat ketika kita makan, hati-hati. Kalau selalu tiap makan itu mesti gerok 3 kali, itu perlu was-was kita. Itu perlu was-was itu. Kalau kira-kira setiap makan sampai enggak sanggup bangun, harus tunggu dulu, duduk 15 menit dulu baru sanggup bangun, ini kita di posisi tidak aman. Tentang akhirat kita ini tidak aman. Ini kalau sudah tanaum, ini tidak aman kita, ya. Nah, jadi antara kebutuhan pokok tadi yang kadang-kadang memang harus lebihkan sedikit, antara yang satu lagi yang sebelah sana yang memang sudah berlebihan, jelas-jelas berlebihan, sudah bernikmat-nikmat di situ. Nah, wa bainahuma wasaid. Nah, di tengah-tengah inilah yang disebut dengan hajat tadi. Nah, yang di tengah-tengah ini kalau tanaum memang bermasalah tadi. Secara fisik bermasalah, akhirat kita bermasalah. Nah, di tengah-tengah inilah namanya wasaid mutasyabih. Ini di tengah-tengah ini tasyabihat. Arti mutasyabihat di sini ini rawan. Rawan maksudnya begini, kadang-kadang dia bisa jatuh sampai ke tanaum, berlebihan. Jadi bisa berlebihan. Kalau kita sering di tengah-tengah ini, amannya memang yang pokok tadi. Yang pokok tadi memang butuh latihan. Jadi kalau umpama makan siang cukup dengan kuah rebus saja, ikan satu, itu kalau bisa istiqamah seperti itu aman. Fisik aman, akhirat aman. Cuman ketika lebih dari itu, ini rawan. Artinya kadang-kadang bisa lebih, tapi kalau terus diperturutkan lebih, jatuhnya bisa ke tanaum tadi yang berlebihan. Makanya memperturutkan yang lebih ini yang diwanti-wanti oleh Imam Ghazali. Jatuhnya ke tanaum. Jadi umpama misalnya biasanya kita sudah pas misalnya makan menu satu kuah, model kuah, katakanlah kuah bening misalnya, atau kuah asam keung, ya, dengan ikan goreng saja sudah cukup. Tapi kemudian mencoba lebih sedikit, lebih tambah asam udang wat misalnya, misalnya lebih sedikit, ya. Nah, kalau terus diperturutkan lebih, biasanya lebih itu nanti akan menuntut lebih yang lain lagi. Ini nyosang menyokuah matang dengan kut terus sang kurung merasa. Katanya bet tak tendra benar becut di dunia cibebram. Tambah asam udang nanti. Setelah asam udang besoknya menyo asam udang manteng, masam manteng. Benar keeng becut, tambah terasi lauk pakai apa. Kemudian dan seterusnya ujung-ujung jatuhnya ke tanaum tadi, berlebihan. Maka orang yang suka bermain-main di melebih-lebih ini, di sini kata Imam Ghazali, wa man hama haulal hima
yushaku ayyaqa'a fihi. Barang siapa yang suka tengah-tengah ini sama dengan orang yang bermain di pinggir sumur, dikhawatirkan akan jatuh ke dalam sumur. Dia akan jatuh ke dalam tana'um. Itu secara teori. Maka dari teori inilah kita lihat kemudian bagaimana hamba-hamba Allah terpilih dalam mereka menjalani hidup sesuai dengan konsep ini. Jadi kita dapat dari mana pertimbangan mereka. Jadi wal hazmu fil hadri wat taqwa wat taqarrub min haddid darurah ma amkana. Jadi berusaha keras, menjaga diri, bertekad fil hadri, dalam berhati-hati lebih daripada yang pokok tadi, ya, wa taqarrub min haddid darurah, dan terus menjaga yang pokok saja sebisa mungkin ma'amkana iktidaan bil anbiya wal auliya alaihi salam. Maka itu adalah cara kita mengikuti gaya hidup para nabi, para aulia. Jadi mereka menjaga hidup mereka itu agar tidak lebih daripada kadar pokok. Jangankan ke tana'um tadi, ke tengah-tengah hajat mereka sangat takut sekali. Mereka jaga betul. Idh kanu yarudduna anfusahum ila haddid darurah. Maka kita melihat mereka para nabi, para aulia berusaha menjaga diri mereka cukup di bagian yang pokok saja. Tidak sampai ke hajat, apalagi tana'um. Seperti kemarin itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya raya. Ya, siapa yang kasih kekayaan kepada Nabi Sulaiman? Allah. Tapi ketika setiap makan Nabi Sulaiman, untuk tamu dia berikan makanan yang lezat, yang nikmat, yang luar biasa. Tapi untuk dirinya Nabi Sulaiman sering hanya makan sepotong roti kering. Jadi mereka para rasul, para nabi dalam hal bersedekah mereka melimpah. Tapi untuk mereka nikmati sendiri, mereka menjaga batas kebutuhan pokok saja. Tidak sampai kepada hajat, apalagi sampai kepada tana'um. Maka kadang-kadang teori seperti ini justru yang mengamalkannya itu orang Cina. Ya, ini kita harus akui. Penghasilan banyak, hidupnya sederhana. Kan itu kadang-kadang kita dapatkan dari orang itu. Kita justru penghasilan pas-pasan, tapi gaya seolah-olah. Ya. Nah, padahal seharusnya seperti Nabi Sulaiman, kekayaan Allah berikan melimpah, tapi untuk diri mereka sendiri betul-betul mereka takut melebihi batas kebutuhan pokok, batas kebutuhan darurat tadi. Ya, kita lihat contoh hatta anna Uwais al-Qarni kana yadhunnu ahluhu annahu majnun li shiddati tadhiqihi ala nafsihi. Seperti contoh Uwais al-Qarni, salah seorang hamba Allah yang saleh, wali Allah. Orang-orang bahkan keluarganya sampai menganggap Uwais al-Qarni ini orang gila. Kenapa dianggap orang gila? Li shiddati tadhiqihi ala nafsihi, karena dia sangat menahan dirinya daripada dunia. Sangat takut lebih daripada yang darurat tadi, yang pokok tadi. Jadi dia sangat menahan dirinya. Bukan pelit, ya. Masalah pelit sudah kita uraikan kemarin. Kalau menahan diri, menzuhudkan diri karena pelit, itu enggak ke akhirat juga. Tapi ini betul-betul menahan diri karena zuhud, menjaga tidak berlebihan dalam menikmati dunia. Fabanau lahu baitan ala babi darihim, fakana ya'ti alaihim as-sanah was-sanatani was-thalath la yarawna lahu wajhan. Maka keluarga Uwais al-Qarni, dia melihat Uwais al-Qarni ini seperti orang sangat menahan dirinya daripada dunia, tidak mau punya rumah yang bagus, ya, sehingga keluarganya mengira bahwa Uwais al-Qarni ini sangat miskin, tidak punya apa-apa, sampai hanya punya rumah itu gubuk saja. Maka kemudian keluarganya membangun rumah untuk Uwais al-Qarni di samping rumah mereka.
Setelah mereka bangun rumah yang mewah, yang bagus untuk Uwais Al-Qarni, apa yang terjadi? Hampir jarang sekali mereka mendapatkan Uwais Al-Qarni itu berada di rumah. Jadi Uwais Al-Qarni tidak membangun rumah yang bagus sebelum mereka bangun itu bukan karena Uwais Al-Qarni tidak punya kemampuan untuk bangun rumah, tapi dia memang nggak cari itu. Jadi walaupun keluarganya sudah bangun rumah yang bagus untuk Uwais Al-Qarni, kadang-kadang setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, Uwais Al-Qarni tidak pernah nampak di rumah yang bagus yang dibangun oleh keluarganya. Nah, jadi hati-hati jangan kita mengira orang-orang para wali Allah ini ketika kita lihat mereka tinggal di gubuk, kemudian kita mengira mereka tidak mampu. Bukan, kadang-kadang mereka memang sengaja memilih itu tempat mereka. Karena memang bukan tempat itu fokus mereka. Fokus mereka adalah akhir. Jadi walaupun kita bangun rumah bagus, mewah untuk mereka, justru mereka nggak perlu itu. Ini seperti Uwais Al-Qarni. Wa kana yakhruju awwal al-adhan wa ya'ti ila manzilihi ba'da al-isya al-akhirah. Ketika dibangun rumah bagus untuk Uwais Al-Qarni, dia tidak berubah. Kalaupun dia pulang ke rumah, biasanya wa kana yakhruju awwal al-adhan, dia keluar setiap sebelum subuh, azan pertama subuh dia keluar, dan baru kembali ke rumahnya setelah salat isya. Dia tidak menikmati rumahnya, bukan untuk dia nikmati. Mungkin beda dengan kita, kalau apalagi rumah baru, kalau mewah, ada lebih-lebih dari rumah. Ya, sangat menikmati. Uwais Al-Qarni tidak. Dia walaupun sudah ada rumah baru, tetap seperti kegiatannya, seperti biasa hariannya. Keluar rumah sebelum subuh, setiap azan pertama subuh, kemudian ke masjid, beribadah, berbagai macam kegiatan akhiratnya, baru balik ke rumah setelah sholat isya. Hanya untuk tidur saja, bukan bernikmat-nikmat di rumah. Bukan untuk bermewah-mewah. Wa kana ta'amuhu ayyal taqita an-nuwa. Dan adalah makanan Uwais Al-Qarni, biasanya dia itu hanya kalau makan mengutip biji kurma, bukan dagingnya, Nuwa itu isi dalam kurma, biji apa namanya? Bijinya yang di dalam apa? Di dalam kurma itu yang dia makan. Ya. Wa kullama asaba hasyafah khabba'aha li iftarihi wa illam yusib ma yaqutuhu wa kullama asaba hasyafah. Jadi dia biasanya kalau makan itu hanya mengutip-ngutip nuwa itu, biji-biji itu. Kalaupun dia dapat kadang-kadang kurma yang agak bagus sedikit, dia simpan untuk dia buka puasa. Nah, itu Uwais Al-Qarni. Ya. Li iftarihi, untuk dia buka puasa. Wa illam yusib ma yuqawwituhu minal hasyaf ba'an nuwa washtara bi thamanihi ma yaqutuhu. Dan kalau dia tidak mendapatkan kurma itu tadi yang bagus, yang dagingnya tadi, maka dia jual biji-biji itu, karena orang Arab biji-biji itu digiling, ya, dibuat jadi makanan juga. Dijual biji-biji itu, dan dengan hasil biji-biji itu dia beli sekadar makanan untuk dia makan secukupnya saja. Wa kana libasuhu mimma yultaqatu minal mazabil. Dan adalah pakaian Uwais Al-Qarni itu, kadang-kadang dia sering justru mengambil pakaian dari sampah, dari tong sampah. Dari tong sampah, ya, dia lihat ada orang buang pakaian, dia ambil, dia pakai. Nah, min qata'il akisah. Jadi dari potongan-potongan kain yang dia dapatkan di tong sampah, fayaghsiluha, kemudian dia cuci fil furat, di sungai Furat, wa yulfiqu ba'daha ila ba'din, kemudian potongan-potongan kain itu dia jahit, ya. Nah, tsumma yalbasuha, kemudian dia pakai jadi pakaian. Fakana dzalika libasuhu, seperti itulah pakaian Uwais Al-Qarni. Wa kana rubama marra sibyan fayarmunahu wa yadhunnunahu annahu majnun. Sehingga karena itu pakaian Uwais Al-Qarni, kadang-kadang kalau lewat anak-anak kecil, lewat di samping Uwais Al-Qarni, mereka suka mengejek dan meneriaki Uwais Al-Qarni dan melempar Uwais Al-Qarni dengan sesuatu, karena mereka mengira Uwais Al-Qarni itu orang gila. Padahal dia adalah wali Allah. Uwais Al-Qarni itu wali Allah.
Jangankan setingkat dengan orang soleh, Rasulullah saja berpesan kepada para sahabat kalau jumpa Uwais Al-Qarni minta didoakan. Tapi begini kehidupan Uwais Al-Qarni, maka kehidupan kita jauh lebih enak daripada Uwais Al-Qarni. Nah, kita enak pagi ngopi panas, ya, kena pisang goreng panas, ya, belukat, makan lontong, ya. Uwais Al-Qarni tidak ada, wali Allah justru tidak dapat seperti itu. Kan hebat kita dunia ini. Fayaqulu lahum, maka Uwais Al-Qarni ketika diejek, dikejar sama anak-anak kecil, Uwais Al-Qarni berkata kepada anak-anak kecil, ya ikhwata, in kuntum wala budda antarmuni farmuni bi ahjarin sighar fa inni akhafu an tadmu aqbi fayahduru waqtu shalah wala usibul ma. Wahai kawan-kawanku, kata Uwais Al-Qarni kepada anak-anak kecil yang suka melemparnya dengan batu, in kuntum la budda antarmuni, apabila kalian memang harus melemparku, maka lemparkanlah aku dengan batu-batu kecil saja. Fa inni akhafu, aku takut kalau kalian lempar dengan batu besar, antademu aqbi, kakiku bisa luka, bisa berdarah, sehingga kalau berdarah, fayahduru waktu salat, ketika tiba waktu salat, aku khawatir wala usibul ma, aku tidak dapat air untuk membersihkannya sehingga aku tidak bisa salat. Nah, tidak dia marah kepada anak-anak kecil itu, tidak dia kejar, tidak dia teriak-teriak. Justru tidak apa-apa, lempar aja, tapi kalau bisa jangan batu kecil. Kalau kita mana ada, sudah kita balas dengan batu besar anak itu, ya. Fahakadza kanat siratuhu, seperti inilah hidupnya Uwais Al-Qarni, ya. Walaqad adzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu, dan Rasulullah sangat mengagungkan Uwais Al-Qarni. Faqala, Rasulullah pernah berkata, inni la ajidu nafsar rahman min janibil yaman, isyarah ilaihi rahimahullah. Rasulullah pernah mengatakan, aku sungguh menemukan, aku sungguh mendapatkan nafsar rahman, seorang wali Allah. Nafsar rahman, seorang wali Allah yang maha rahman, min janibil yaman, dia tinggal di Yaman, isyarah ilaihi rahimahullah, sebagai bentuk isyarat. Maksud yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Uwais Al-Qarni, ya. Walamma waliyal khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Umar bin Khattab menjadi khilafah, qala, Umar bin Khattab pernah berkata, ayyuhan nas, man kana minkum minal Iraq falyakum. Setiap musim haji, Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib menunggu jamaah haji dari Yaman atau dari Irak. Untuk apa ditunggu? Untuk menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Karena Rasulullah berpesan kepada para sahabat, kalau kalian jumpa Uwais Al-Qarni, minta didoakan. Maka semenjak wafat Rasulullah, Umar bin Khattab dan Ali senantiasa menunggu Uwais Al-Qarni setiap musim haji. Tapi tidak dapat. Jadi setiap datang jamaah haji, Umar bin Khattab selalu mengecek, memeriksa. Ayyuhan nas, man kana minkum minal Iraq falyakum. Wahai manusia, siapa dari kalian datang dari Irak, maka hendaklah dia bangun. Qala faqamu, maka kemudian orang-orang itu bangun. Faqala ijlisu illa man kana min ahlil Kufah. Kemudian duduklah kalian kecuali yang dari Kufah. Fajalasu, maka kemudian mereka duduk. Faqala ijlisu illa man kana min Murad. Duduklah wahai kalian yang dari kota Kufah kecuali yang dari daerah Murad. Fajalasu, maka kemudian mereka duduk kecuali yang dari Murad tadi. Faqala ijlisu, kemudian yang dari Murad itu disuruh duduk lagi. Illa man kana min Qarn, kecuali yang datang dari Qarn. Ini dia yang marga Uwais Al-Qarni, dari Qarni, ya. Fajalasu kulluhum illa rajulan wahidan, maka duduklah mereka semua kecuali satu orang dari Qarni ini, dari Qarn, ya. Faqala lahu Umar, aqarniyun anta, apakah engkau orang yang bermarga Qarni? Qala na'am, ya, kata orang itu. Faqala ata'rifu Uwais bin Amir Al-Qarni, kenalkah engkau dengan seorang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni? Fawasafahu lahu, maka kemudian Umar bin Khattab mendeskripsikan sosok Uwais Al-Qarni ini kepada orang tadi.
Faqala na'am. Maka laki-laki itu mengatakan, iya, saya kenal orang itu, orang kampung saya di Karni. Ya. Wa madzaka tas'alu anhu ya Amiral Mukminin? Untuk apa engkau bertanya tentang dia, wahai Amirul Mukminin? Karena orang-orang di kampung Uwais Al-Qarni tidak tahu mereka bahwa Uwais Al-Qarni itu wali Allah. Jadi ditanya sama orang yang sekampung Uwais Al-Qarni ini, kenapa engkau tanyakan dia, wahai Umar bin Khattab? Wallahi ma fina ahmaq minhu, wala ajan minhu, wala auhash minhu, wala adna minhu. Kata laki-laki yang satu kampung dengan Uwais Al-Qarni itu kepada Umar bin Khattab, wallahi demi Allah, tidak adalah di antara kami ahmaq minhu, yang lebih bodoh daripada Uwais Al-Qarni, dan tidak ada yang lebih gila daripada Uwais Al-Qarni, dan tidak ada yang lebih aneh daripada Uwais Al-Qarni. Ucapan orang yang sekampung dengan Uwais Al-Qarni. Nah, mendengar jawaban seperti itu, fabaka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab kemudian menangis, meneteskan air mata. Apa kata Umar bin Khattab? Ma qulta inni illa li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah benar apa yang engkau katakan, kata Umar. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fi syafa'atihi mislu Rabi'ah wa Mudhar. Akan masuk dalam syafaat Uwais Al-Qarni itu seperti Rabi'ah dan Mudhar. Artinya Uwais Al-Qarni itu, kata Rasulullah, bisa memberikan syafaat untuk orang karena kewaliannya, karena kemuliaannya. Faqala Haram bin Hayyan, ya, berkatalah Haram bin Hayyan, ma sami'tu hadzal qaul min Umar bin Khattab qadimtul Kufah. Kata Haram bin Hayyan, ketika aku mendengar ucapan tersebut dari Umar bin Khattab tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni, qadimtul Kufah, maka aku segera menuju ke Kufah untuk cari Uwais Al-Qarni tadi. Falam yakun li hammun ila an atluba Uwais Al-Qarni. Aku berangkat ke Kufah dari Madinah, jauh itu. Ya, perjalanannya mungkin sampai sebulan lebih. Jadi kata Haram bin Hayyan, berangkatlah aku ke Kufah dan tidak ada tujuan lain kecuali untuk mencari dan menemukan Uwais Al-Qarni. Wa as'alu anhu hatta saqattu alaihi jalisan ala syati'il Furat nisfan nahar yatawadda wa yaghsilu saubahu. Jadi hatta saqattu alaihi jalisan, hingga kemudian aku menemukan sosok Uwais Al-Qarni itu sedang duduk di pinggir sungai Furat nisfan nahar, ya, pada waktu siang, sedang berwudu dan mencuci pakaiannya. Karena memang pakaian Uwais Al-Qarni tidak banyak. Kalau ada satu dua, berarti kalau dia cuci pakaian, dia harus tunggu kering dulu. Kemudian selesai kering, dia pakai, baru dia berangkat. Ya. Nah, jadi kata Haram bin Hayyan, aku temukan Uwais Al-Qarni atau sosok seperti Uwais Al-Qarni sedang berada di sungai Furat, sedang berwudu dan mencuci pakaiannya. Qala fa'araftuhu bin na'til ladzi na'atali. Ketika itu aku langsung mengenal sebagaimana yang aku dengar tentang Uwais Al-Qarni. Saat itu sosoknya adalah fa'idza rajulun lahimun, seorang laki-laki lahimun yang punya agak tidak kurus sekali lah. Lahimun ini dia enggak kurus. Pokoknya dagingnya kuat, ya. Lahimun syadidul admah, orangnya sangat putih sekali. Mahluqur ra'si, kepalanya itu botak. Jadi orang-orang botak bisa jadi orang saleh, ya. Jadi mahluqur ra'si, kepalanya itu botak, ya. Nah, kathul lahyah, tapi jenggotnya banyak, ya. Kathul lahyah, jenggotnya tebal. Mutaghayyirun jiddan, tapi wajahnya sangat pucat sekali. Ya, karihul wajhi, mutahayyibul manzar, wajahnya sangat pucat seperti orang yang mutahayyibun, rasa takut, ya. Karena memang dia takut kepada Allah luar biasa. Jadi mutahayyibun al-manzar. Jadi kalau kita lihat Uwais Al-Qarni itu memang pikirannya selalu kepada akhirat. Jadi seperti orang takut sesuatu padahal dia takut akhirat.
Nah, ini karena kebetulan sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan tentang Uwais Al-Qarni insyaallah pada malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.